Sip itu menjaga cengkeraman situ gitu. Nah, yang dilakukan oleh seorang adik dari keadaan lurus menuju kestabilan, contoh sempat gampang gitu. Ya. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada jenengan yang agak konservatif, agak bulat gitu, otomatis itu pasti cara untuk membuat langsing berbeda tuh ya. Ya, sing lemu kurangi makane, sing kurang lemu akeh makane, kan begitu sama. Nah ini sama, visi fungsi itu sama. Mengapa disebut sebagai visi? Karena yang gemuk otomatis harus melepaskan sejumlah energi melalui pelepasan kandungan energi yang disimpan di titik-titik itu lemak. Tidak lemak. Medit sejenisnya. Nah yang ini otomatis harus menggabungkan diri banyak marker. Fusi adalah reaksi antar inti yang kecil menjadi inti yang lebih besar. Fisi adalah reaksi inti berat terbelah menjadi lebih kecil. Nah baik fusi maupun fisi aslinya itu adalah mekanisme yang mereka kanan cermat, kiri dan kanan, inti besar dan inti ringan, mekanisme yang mereka tempuh agar mereka menjadi stabil. Gitu. Jadi bahkan partikel yang kita sebut sebagai benda mati itu juga hidup dalam tanda kutip. Mereka juga menginginkan kestabilan hidup. Sama seperti kita. Mengapa kita menikahkan dan awal diri stabil? Itu langsung belum rapi, langsung bingung. Iya, bingung. Tenang ya. Gitu, sabun. Nah, ini mengapa reaktor inti ya, jangan reaktor atom, bomnya juga bikin bom. Inti, nuklir, jangan bom. Nah, reaktor inti itu dibuat. Apakah reaktor inti itu terjadi fisi? Betul. Tapi yang tidak diceritakan oleh guru, perbedaan antara fisi yang terjadi di reaksi inti dan fisi yang terjadi di alam berbeda. Kalau fisi di alam itu ya memang pembelahan saja, natural. Tapi reaktor inti itu bukan membiarkan inti berat membelah diri menjadi inti kecil, bukan. Tapi memaksa inti berat itu menjadi inti kecil. Jenisnya memaksa berarti harus memberikan sesuatu. Kan begitu. Nah, memberikan sesuatu itu adalah menembakkan neutron kepada inti-inti berat. Clear kan? Karena dipaksa pasti ada responsnya berupa pembelahan dan pelepasan sejumlah energi. Nah, sejumlah energi yang telah dilepaskan itu kemudian ditangkap oleh detektor, lalu kemudian diolah menjadi pembangkit listrik tenaga inti. Itu benar. Semudah itu kok saja. Kenapa? Tangan dan itu Jojo menyesal. Katanya boleh gampang. Gampang betul. Masih sebagai kuliahannya tambah. Orang-orang kalau itu kan. Kuliahnya gampang. Saya kuliah gampang. Salam boy. Mau gak? Jadi benten gitu. Jadi terus pokoknya apapun yang berhubungan dengan inti itu aslinya itu inti itu sebenarnya hidup sangat bagaimana dia berinteraksi. Inti mana juga ada. Jadi proton ketika sudah dewasa begitu karena reaksi tertentu dia bisa bisa berubah menjadi neutron ditambah dengan pelepasan apa. Saya setuju. Jadi yang percaya. Biarin yang nggak percaya dulu. Ya, oke saya jelaskan. Ya, simple saja misalnya. Oke. Jadi karena satu sebab N itu berubah menjadi P, bisa loh. Bisa, sangat mudah sekali.
toh habis NCD gitu loh. Lagi pokoknya habis enak loh menuju ke P oke, monggo. Terus N itu 1 di sini, di sininya 0. P itu 1, 1. Kalau kita lihat 1 dengan 1 sama, tapi 0 dengan 1 tidak sama. Supaya sama, ini dibuat 0. Ini min 1. Lalu ini ditambah sesuatu. Nah pasti terus itu apa? Kamu apa kan dia aja. Kalau misalnya 0 min 1 pasti. Karena setiap kali ada dalam kutip ada nomor massa dan nomor atom pasti ini materi, pasti materi apa? Materi mulia dari pasti itu. Nah 0 min 1 ini tidak bukan penjelasan ini nomor betul. Jadi ini diwakili gambar gede untuk kira-kira. Misalnya ini ada inti PB lumbung secara reaktif. Karena ketidakstabilannya, maka PB ini bisa berubah menjadi inti yang lain sambil memancarkan semua itu. Kalau tulisannya beta, lo gitu. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan konfigurasi. Konfigurasi itu berarti perubahan jumlah neutron menjadi proton di dalam inti PB yang tidak stabil tersebut sambil memancarkan partikel radioaktif yang disebut sebagai beta. Boleh untuk belajar 0 beta min 1 boleh ditulis 0 e min 1 untuk belajar boleh, tetapi tidak boleh jika kita mengatakan loh kalau begitu elektron itu keluar dari inti atom. Karena elektron itu berada di orbit atom di luar inti. Beta asalnya dari sini. Nah, saudara-saudara beta dari sini. Beta dan saudara beta. Itu namanya kecerdasan bahasa. Jadi kalau dengan ya terlambat pertama berarti cerdas bahasa. Betul tak? Namun dia jadi beta ya, beta elektron itu beda. Pak, tapi kenapa sifat atau sifat tertentu dari beta sama elektron itu sama? Ya nggak apa-apa dong. Ya, gitu. Kasar saja. Ada orang Jawa memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan orang Kalimantan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak pengaruh, nggak apa-apa ya. Ada orang Surabaya yang sabar, ada orang Kalimantan yang sabar. Ada orang Surabaya yang kasar sama orang Madura yang kasar sama juga. Bukan semua orang Madura kasar, bukan maksud saya. Satu orang. Jadi tidak masalah. Beta dengan elektron memiliki sifat listrik yang sama, nggak apa-apa. Massa mereka sama, nggak apa-apa. Tapi mereka berasal dari dua daerah yang berbeda. Beta berasal dari inti, elektron berasal dari orbit atom. Clear gitu? Dan ya. Itu bisa debat kan? Karena di buku seringkali beta itu tulis 0 e min 1 seringkali begitu kalau mengajar dan yang lain juga. Terus kemudian apalagi bukunya itu buku bahasa Inggris gitu. Ini serius nih. Jadi bukunya textbook ditulis dalam bahasa Inggris. Terus reaksi seperti itu betanya itu bukan beta tapi E. Bahkan di bawahnya barangkali ada terjemahan dengan langsung. Nah, saya ajarkan kepada mahasiswa S1 dari dulu sampai sekarang, maka jangan bersikap inferior to Western countries. Inferior itu berarti merasa lebih rendah. Dupet apa itu dari bahasa Inggris, ini apa buku ditulis dalam bahasa Inggris mesti benar. Ya gitu. Nah ini sifat inferiority, sifat rendah diri. Maklum kita dari negara yang sedang berkembang gitu. Belum tentu textbook yang ditulis dalam bahasa Inggris itu pasti benar. Nah karena tidak ada guru yang berani mengatakan begitu, karena gurunya sendiri tidak bisa baca bahasa Inggris, maka terus
bukan tidak mungkin ada kesalahan konsep. Sang guru percaya bahwa buku ini ditulis oleh Pomoldo lebih pintar, simbolnya E, kemudian yang lengkap adalah K. Itu berarti jika elektron ditambah proton maka hasilnya adalah neutron. Dengan kata lain, neutron itu dibentuk dari proton dan elektron. Salah, gitu lah. Sampun. Nah, salah konsep itu nanti bisa menimbulkan yang disebut sebagai miskonsepsi. Nah, miskonsepsi bisa direduksi sebetulnya dengan beberapa teknik. Ya. Jadi, atau yang umum conceptual change. Mungkin apa buatan? Bukan konseptual, gitu. Contoh itu, jadi kan kalau mempelajari bukan saya. Kesalahan konsep bisa direduksi sebagai sebelumnya dengan memanfaatkan conceptual change. Conceptual change itu baru akan terjadi jika siswa dihadapkan pada konflik, maka guru diajarkan juga konflik kognitif. Loh, ini ngomong buatan Mbak Jila. Gini. Monggo sekarang